Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan kedua materi fisika, yaitu muatan listrik ya. Saya akan membahas tentang muatan listrik. Benda yang digosokkan dengan benda lain sehingga menimbulkan listrik statis disebut benda tersebut bermuatan listrik. Muatan listrik adalah pembawa sifat kelistrikan suatu benda. Kemudian ada lagi sifat-sifat dari muatan listrik. Sifat-sifat dari muatan listrik. Ketika mistar plastik, pertemuan sebelumnya di contohnya, ketika mistar plastik bermuatan negatif, kamu gantung, dan batang kaca bermuatan positif, kamu dekatkan ke salah satu ujung mistar. Misalkan ini adalah batang kaca, dan ini adalah penggaris plastik. Kamu dekatkan, maka kedua benda tersebut akan saling tarik menarik ya, Sedangkan jika benda misalkan di sini adalah plastik, ini plastik didekatkan dengan plastik yang memiliki muatan yang sama, negatif dan negatif, jika didekatkan maka mereka akan tolak menolak. Sebaliknya sama juga untuk benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka kedua benda tersebut akan tolak menolak. Serta dapat ditarik kesimpulan berikut, yaitu muatan listrik sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan listrik tak sejenis akan tarik menarik. Nah, contohnya tadi misalkan yang sejenis itu adalah plastik dengan plastik, kaca dengan kaca, mereka akan tolak menolak jika didekatkan. Sedangkan jika plastik didekatkan dengan batang kaca, maka mereka akan tarik menarik karena muatannya dia berbeda, yaitu positif dan negatif. Ya, selanjutnya itu besar muatan listrik suatu benda bergantung pada kelebihan dan kekurangan elektron dalam atom-atom tersebut. Jadi semakin banyak elektron, semakin banyaknya elektron dalam suatu benda, semakin besar pula muatan listrik benda tersebut. Nah, ya. Jadi besar muatan listrik suatu benda bergantung pada kelebihan dan kekurangan elektron dalam atom-atom benda tersebut. Semakin banyaknya elektron dalam suatu benda, semakin besar pula muatan listrik benda tersebut. Nah, nanti kita akan belajar tentang muatan listrik yang memiliki satuan secara SI-nya yaitu coulomb. Terus nanti ada gaya coulomb juga, kemudian ada muatan, kemudian ada jaraknya. Pada saat benda tarik menarik atau tolak menolak, berapa sih gaya yang ditimbulkan oleh dua benda tersebut? Nanti kita akan belajar tentang gaya coulomb ya, tentang gaya coulomb atau gaya kelistrikan suatu benda ya. Kita akan masuk materi selanjutnya, itu tentang hukum coulomb. Kalau misalkan kita kemarin sudah belajar tentang listrik statis, yaitu misalkan di sini ada sebuah penggaris. Di sini adalah sebuah penggaris, kemudian di sini digosokkan dengan kain wol. Nah, pada saat penggaris ini digosokkan dengan kain wol, terjadi perpindahan muatan di sini, yaitu penggaris akan bermuatan negatif. Nah, sama halnya dengan yang kemarin, yaitu di sini ada batang kaca, kemudian di sini ada kain sutra. Pada saat kain sutra digosokkan ke kaca, maka akan terjadi perpindahan muatan, yaitu perpindahan muatan yang mana? Yaitu perpindahan muatan elektron. Elektron kaca akan berpindah ke kain sutra yang menyebabkan kaca akan bermuatan positif. Nah,
pada saat misalkan nih di sini penggaris yang bermuatan negatif kemudian didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, maka akan terjadi interaksi muatan di sini. Akan terjadi interaksi muatan. Ternyata ada gaya interaksi di sini. Misalkan di sini negatif, di sini ada positif. Maka apa yang terjadi? Jika negatif bertemu dengan positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak ya. Terjadi gaya tarik menarik. Nah, ya akan terjadi gaya tarik menarik. Karena kenapa? Karena dia berbeda jenis. Jika positif didekatkan dengan negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Sebaliknya, jika di sini kain wol dia akan bermuatan apa? Dia akan bermuatan positif. Wol jika didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif didekatkan dengan positif, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Nah, gaya tolak menolak benda. Akan terjadi gaya tolak menolak benda ya. Nah, di sini ada gaya tarik menarik, ada gaya tolak menolak. Ini yang disebut dengan hukum Coulomb. Di sini disebut dengan hukum Coulomb. Di sini saya mau hapus dulu ya. Oke. Nah, ini adalah hukum Coulomb, bunyi dari hukum Coulomb, yaitu besar gaya tarik listrik antar dua muatan partikel titik bermuatan berbanding lurus dengan perkalian antar besar masing-masing muatan partikel titik dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua partikel titik tersebut. Ya, dari bunyi hukum Coulomb tadi, yang berbicara tentang gaya listrik antara dua buah muatan partikel berbanding lurus dengan perkalian antara besar masing-masing muatan partikel titik dan berbanding terbalik dengan jarak antar kedua partikel titik tersebut. Jadi maksudnya itu gimana ya? Maksudnya begini. Jika di sini ada muatan negatif, contohnya tadi itu adalah plastik. Di sini ada muatan negatif. Nah, ini ada sebuah muatan. Nah, ini adalah muatan negatif. Kemudian di sini ada muatan positif. Kemudian ada jarak antar dua muatan tersebut, yaitu disebut dengan R. Nah, negatif dan positif jika dia didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik benda. Gaya tarik menarik benda di sini kita simbolkan dengan F. Ya, kita simbolkan dengan F. Muatan di sini kita simbolkan dengan Q1, kemudian di sini Q2. Bagaimana sih untuk mencari berapakah besar gaya tarik menarik benda tersebut? Gaya tarik menarik dari Q1, Q2 itu besarnya gimana? Nah, tadi kan sudah tahu bahwa dari hukum Coulomb itu adalah gaya tarik menarik suatu benda atau gaya tolak menolak suatu benda antar dua partikel yang bermuatan. Nah, rumus gaya Coulomb-nya seperti apa? Yaitu untuk mencari berapa sih gayanya, kita menggunakan rumus gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, dia berbanding terbalik dengan jarak kedua muatan tersebut. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb. Satuan gaya selalu Newton. Kemudian Q adalah muatan, satuannya itu adalah Coulomb. Kemudian R itu adalah jarak kedua benda, satuannya adalah meter, dan K itu adalah konstanta. Yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat ya. Konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat.
Untuk konstanta 9 ini jika benda berada di udara atau masih berada di ruang terbuka ya, berarti di udara. Nah, menggunakan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke contoh soal. Langsung masuk soal dari hukum Coulomb. Di sini ada contoh soalnya satu aja. Dua benda bermuatan listrik sejenis masing-masing memiliki Q1 muatan pertama yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 kolom dan Q2 5 kali 10 pangkat min 4 kolom dipisahkan pada jarak 5 cm. Jadi maksudnya gini, di sini ada muatan yang pertama itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kolom, kemudian muatan yang kedua itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kolom. Dipisahkan pada jarak sebesar R sama dengan 5 cm. Nah, dengan K itu adalah konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, ya. Nah, di sini gimana sih kita menentukan berapakah gaya kolom di antara dua muatan tersebut? Gaya kolom antara Q1, ini adalah yang Q1, ini Q1 dan ini adalah Q2. Rumus gaya kolom tadi sudah dijelaskan bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita langsung masukin aja nilai-nilainya, bahwa K tadi itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali Q1 nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4 kolom dikali 5 kali 10 pangkat min 4 kolom dibagi dengan R kuadrat. Nah, ingat bahwa R di sini kita satuannya menggunakan meter, maka kita rubah dulu R-nya menjadi meter. Berarti dia 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka R kuadratnya berapa? Jika R pertama R-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter, maka kita kuadratkan, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter kita kuadratkan. Berarti berapakah nilainya? Yaitu 25 kali 2 dikali ini min 2, berarti min 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kita masukkan ke sini nilai R-nya ya, masukin sini nilai R-nya. Nah, maka R-nya itu tadi adalah 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, langsung kita cari berapa nih hasilnya. Maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali 5 kali 5, 25 kali min 4. Kalau misalkan perkalian berarti pangkatnya dia apa? Ditambah. Min 4 ditambah min 4 berarti dia min 8 C kuadrat. Berarti per 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Maka nilai F-nya berapa? Di sini kita ganti warna dulu pakai hitam. F sama dengan, kelihatan ya, 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya kita coret dulu ya, meter kuadrat. Kita coret meter kuadrat. Kolom kuadrat, kita coret kolom kuadrat. Maka hasilnya itu adalah Newton. Oke. 9 kali 10 pangkat 9 Newton dikali dengan 25 kita coret jadi 25. Berarti berapa? Min 8 dikurangi min 4 berapa? Min 8 kurangin 4 berarti min 8 ditambah 4. Hasilnya adalah min 8 dikurangi min 4 berarti dia adalah min 4. 1 kali 10 pangkat min 4. Maka hasil gaya kolomnya adalah F sama dengan 9 berarti kalau perkalian 9 ditambah min 4 hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, ini adalah hasil dari soal tersebut, yaitu gaya kolomnya adalah F sama dengan 9